Berkata bahwa my love, my grace, my love, my mercy is new every morning. Bahwa kasihku itu cukup bagi engkau. Bahwa aku menerima engkau, aku mengasihi engkau. Terima kasih Tuhan, kami memuji engkau, menyembah engkau pagi hari ini dengan sukacita. Karena engkau Allah yang menerima kami apa adanya. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya kemari katakan amin.
agung dan perkasa. Katakan dia sumber. Pemerintah selamanya. Praise your name, Lord God. Benar, Kau Raja mulia. Kau Raja yang agung. Terima kasih Tuhan. Kau datang bagi kami. Kau datang mencari kami dan memulihkan kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. As we come to your presence, kami sungguh menyadari bahwa Engkau Tuhan, Kau Bapa yang baik bagi kami. Thank you Lord.
Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat pengorbanan Engkau bagi kami. Kasih-Mu cukup bagi kami. Kasih-Mu menyelamatkan kami dari keberdosaan kami. Kasih-Mu yang menuntun kami setiap hari Tuhan. Dalam setiap hal yang kami lalui Tuhan. Suka dan duka Tuhan. Kami tahu kasih, anugerah-Mu dan sukacita Engkau cukup bagi kami Tuhan. Ketika kami datang kepada salib-Mu Tuhan. Salib-Mu adalah kemenangan bagi kami Tuhan. Kami dipenuhi oleh damai sejahtera Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang selalu menerima kami apa adanya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berikan segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amen. Praise the Lord. Jemaat Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 121 ayat yang pertama ayat yang ke-8 berkata, nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita mengalami banyak hal sepanjang minggu ini. Tetapi ketika firman Tuhan datang dalam hidup kita, bahwa ketika kita melayangkan mata kita kepada Tuhan, pada pertolongan Tuhan, bukan dari apa yang dunia tawarkan. Pertolongan sejati akan kita peroleh daripadanya. Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian, apapun itu saudara. Kemenangan ataupun kekalahan sepanjang minggu ini, ketika kita datang di bawah kakinya, melihat kepada sukacita kemenangan yang diberikan olehnya di atas salib itu, saya percaya iman kita bangkit pagi hari ini. Pengharapan kita bangkit pagi hari ini untuk tetap terus mempercayai Tuhan apapun yang kita hadapi dalam hari-hari kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pertolongan yang sempurna yang datang daripada Engkau Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, ini kami Every Nation Manado, jemaat-Mu datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau memandang kepada salib-Mu karena kami tahu Tuhan, pertolongan kami datang daripada Engkau Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biar Engkau tetap terus sertai kami Tuhan, jemaat Engkau Tuhan. Engkau menguatkan setiap kaki yang goyah. Engkau menjagai kami, apapun yang kami lewati dalam hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Matahari tidak akan menyakiti kami, atau bulan pada waktu malam Tuhan. Engkau akan menjagai kami Tuhan. Engkau akan menjagai nyawa kami. Engkau akan menjagai keluarga kami. Engkau akan menjagai usaha kami Tuhan. Apapun yang kami perbuat Tuhan, selama kami memandang kepada Engkau Tuhan, yang adalah sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat datang di gereja Every Nation Manado. Saudara, gereja Every Nation Manado adalah bagian dari keluarga besar Every Nation yang berdiri untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Saudara, kalau tadi kita telah sama-sama meninggikan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita, mari kita sama-sama meninggikan Tuhan lewat persembahan kita. Ada ayat firman Tuhan bagi kita di Mazmur 54 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Marilah kita sama-sama berdiri di rumah Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh kerelaan hati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat yang Kau berikan bagi kami.
sepanjang minggu ini Tuhan. Bahkan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami tahu setiap hal yang kami peroleh Tuhan, apapun itu Tuhan, berasal daripada Engkau Tuhan. Dan saat ini kami datang memberi di rumah Engkau Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang rela untuk memberi. Hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Kami percaya Engkau akan berkati setiap usaha kami. Engkau memberkati setiap bisnis kami, pekerjaan kami, studi kami. Apapun yang kami berbuat Tuhan, Engkau buat berhasil. Oleh karena Engkau baik dan oleh karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi rumah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi saudara. Saudara dapat bisa memberi secara tunai maupun non tunai lewat nomor rekening yang tertera di layar. Sementara Bapak Ibu Saudara memberi, ada beberapa pengumuman penting bagi kita. Pertama, mari kita sama-sama terlibat dalam live group, dalam pertemuan kelompok kecil, baik itu keluarga, single profesional, mahasiswa ataupun pelajar. Karena kenapa saudara? Kenapa kita perlu terlibat dalam kelompok kecil ini, terlibat dalam live group? Karena di dalam live group kita akan sama-sama belajar tentang nilai-nilai inti dari gereja ini, nilai-nilai inti dari Every Nation. Saudara, nilai yang pertama adalah ketuhanan. Kita belajar bersama bagaimana menghormati Tuhan. Yang kedua adalah penginjilan, evangelism. Kita sama-sama memiliki hati untuk melihat orang-orang terhilang di luar sana, orang-orang yang memerlukan Tuhan. Yang berikutnya adalah pemuritan, discipleship. Kita belajar bersama-sama bagaimana kita dimuridkan dan kemudian kita memuridkan, menolong orang lain untuk mengikuti Kristus. Dan kita belajar untuk menjadi pemimpin. Pertama-tama kita belajar untuk memimpin diri kita sendiri, amin. Dan kita bersama-sama menolong orang lain, memimpin orang lain kepada Kristus. Dan yang terakhir, di live group kita belajar bersama-sama bagaimana itu keluarga rohani, saudara. Saya adalah saksi hidup bagaimana saya merasakan keluargaan yang begitu kuat di gereja ini. Dari mulai saya mahasiswa sampai dengan saat ini. Saya percaya saudara pun dapat menjadi bagian dari keluarga ini dengan terlibat di dalam live group. Amin saudara. Saudara siap untuk firman Tuhan? Mari sama-sama kita sambut pembicara kita pagi hari ini, Bapak Niklas Alexander Calvin Kawana. Wow. Thank you Coach. Terima kasih Bapak Berce Marlon Mantiri. Ya. Dan saya menghargai saudara saya. Terima kasih Coach Berce. Terima kasih juga Pastor Leopold bersama dengan teman-teman kepemimpinan gereja Every Nation Manado. Perkenalkan lagi, saya Calvin sebenarnya. Di gereja ini saya dikenal dengan Calvin. Di luar sana saya dikenal dengan nama Niklas. Di kantor saya namanya Niklas. Oke, saya volunteer di gereja ini dan saya juga seorang profesional di marketplace. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masih berada di seri khotbah Living Life on Mission. Oke, saya berharap saudara-saudara tidak bosan dengan seri khotbah ini. Oke, kita baru memasuki bagian yang keempat dari seri khotbah Living Life on Mission, menghidupi kehidupan dalam misi. Dan kita tahu bersama saudara-saudara bahwa kita punya misi yang besar. Kita punya misi yang besar yang berasal dari Allah yang diberikan kepada kita. We have a great mission on this earth. Kita punya misi yang besar saat kita hidup di bumi ini. Dan misi itu diberikan dari Allah. Amin. Nah, saudara, what is our great mission? Amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, selama kita masih ada di dunia ini, di bumi ini, inilah misi kita. Dari sinilah
kita merumuskan pernyataan misi Every Nation. Oke? Go make disciples of all nations. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan saudara, dalam waktu 3 minggu ini kita telah belajar lewat seri khotbah ini, Living Life on Mission, menghidupi kehidupan dalam misi, bahwa kita belajar bahwa misi ini bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar pernyataan misi, bukan hanya sekedar bahwa ya kita sudah punya misi, kita punya visi misi, kita punya nilai, bukan hanya sekedar itu saudara. Tetapi misi adalah sebuah kehidupan nyata. Amin. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi misi adalah sebuah kehidupan nyata. Bahwa misi bukan hanya sekedar melengkapi organisasi gereja. Bukan hanya sekedar melengkapi keberadaan gereja ini. Bukan hanya sekedar itu, saudara. Tetapi sebenarnya oleh karena misi, maka gereja ini ada. Right? Benar? Tetapi oleh karena misi, maka gereja itu ada. Gereja lahir oleh karena ada misi Allah. Jesus Christ. Through Jesus Christ. Melalui Yesus Kristus. Tanpa misi Allah dalam pribadi Yesus Kristus, maka tidak akan ada gereja. Bahwa tidak akan ada kita. Amen? Dan oleh karena gereja, kita lahir oleh karena misi, maka gereja, maka kita harus melanjutkan misi Allah. Amin? Pertanyaannya sampai kapan? Sampai bumi dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. We will never stop. Amen? We will never stop. Dan minggu pertama, Pastor Opul telah membuka seri khotbah ini. Seri khotbah Living Life on Mission. Apakah hidup dalam misi? Bahwa kita belajar bersama mission is all about Jesus. Bahwa Yesus adalah kunci dari misi ini. Tanpa Yesus tidak akan ada misi ini. Bahwa Yesuslah yang menjadi contoh, yang menjadi teladan di dalam misi. Kita bercermin kepada siapa? Kepada siapa saat kita melakukan misi? Kepada Kristus, kepada Yesus. Jadi sebenarnya hidup di dalam misi adalah hidup yang menjalani hidup yang Yesus jalani. Menjalani apa yang Yesus jalani. Living on mission is living what kind of life that Jesus live. Adalah menjalani kehidupan apa yang Yesus jalani. Menghidupi kehidupan di dalam misi adalah mencontohi, meneladani kehidupan yang Yesus hidupi selama dia ada di dunia ini. Dan minggu kedua, bagian yang kedua dari share khotbah ini bagaimana kita berbicara tentang when we are on the mission field, kita berada dalam ladang misi. Ladang misi bukan hanya sekedar kita pergi ke ujung bumi, oke? Ladang misi, we know exactly. Kita tahu bahwa kita belajar bahwa ladang misi adalah bicara tentang apa? Keluarga kita, tempat kerja kita. Dimanapun kita pergi dan berada, itulah ladang misi kita. Ketika kita berada di ladang misi, tempat misi, kita berusaha untuk memenangkan pertemanan, bukan pendapat. Itu bagaimana agar pesan, agar kabar baik yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh orang lain. Yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak mendebatkan. Kita tidak mendebatkan pendapat kita dengan pendapat orang lain. Tetapi yang kita perjuangkan, yaitu hubungan. Yang perlu kita menangkan adalah hubungan, bukan perdebatan, bukan argumen kita. Kita memenangkan, ya kita memperjuangkan pertemanan kita dengan orang lain. Bahwa di dalam misi, kita tidak berusaha memenangkan argumen atau pendapat kita, tetapi kita berusaha memenangkan hubungan kita dengan orang lain. Karena apa? Perdebatan hanya akan jadi penghalang dan tembok pemisah antara kabar baik dengan orang-orang yang membutuhkan kabar baik. Yang minggu lalu, kita belajar bersama lewat Coach Bercha, bagian jadilah pembawa hal-hal yang baru. Bahwa oleh karena kasih karunia, by the grace of God, oleh karena kemurahan Allah, kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Wah, di dalam misi,
Kita harus melihat bahwa hidup kita semuanya adalah karena kemurahan Allah. Dan oleh karena itu, kita mempersembahkan hidup kita hanya kepada Allah. Yaitu sebagai tindakan nyata pengabdian kita kepada Allah dengan membawa hidup kita yang telah diubahkan, itu kepada orang lain. Sehingga orang lain melihat lewat kehidupan kita, mereka dapat mendekat kepada Allah. Amin. Bahwa Yesus mengajarkan cara hidup yang baru. Yesus mengajarkan cara hidup yang baru kepada setiap murid-muridnya. Cara hidup yang seperti apa? Cara hidup yang baru yang seperti apa yang Yesus ajarkan sebenarnya? Cara hidupnya yaitu apa? Mengasihi orang berdosa. Mengasihi orang berdosa. Apa yang Yesus ajarkan? Yang baru? A new way of living means love the sinners. Jika sebelumnya orang-orang mengetahui bahwa kita harus menjauhi orang jahat, kita harus menjauhi orang berdosa. Tapi ketika Yesus datang dengan misinya, dia membawa cara hidup yang baru, yaitu mengasihi orang berdosa. New way of living, love the sinners. Dan hari ini kita akan sama-sama pada bagian yang keempat dari seri Living Life on Mission ini dengan satu tema, satu judul, janganlah menghindari pendosa. Don't avoid sinners. Jangan menjauhi pendosa. Jangan mengabaikan, jangan membuang mata, jangan membalikan badan kita kepada dari orang berdosa. Don't avoid sinners. Dan saudara-saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan membaca teks firman Tuhan lewat Matius 7 ayat 1 sampai dengan 6. Teks firmannya telah saya letakkan di slide. Kita akan membacanya bersama-sama mulai dari pasal 7 ayat 1 sampai dengan 6. Are you ready? Oke. Kita mulai bersama-sama. 1 2 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengewek kamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kami boleh baca pada pagi siang hari ini. Biar Engkau terangi mata hati kami, Engkau hadir di tempat ini, Engkau mengajar kami dengan kebenaran-Mu, biar kami sungguh-sungguh mau mendengar, membuka hati pikiran kami untuk firman-Mu, dan kami diberikan kemampuan, kekuatan untuk mentaati setiap maksud kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Bapak Ibu Saudara, Matius 7 ini, sebelum Matius 7 akan ada Matius 6. Oke. Sebelum 6 akan ada 5. Oke. Ya, good. Tahu matematika. Oke, Saudara, konteks dari Matius 7 ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus saat dia berkhotbah di atas bukit. Ya. Kita tahu mulai dari pasal 5, Tuhan Yesus mengajar banyak hal. Tuhan Yesus mengajar banyak hal kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Dan di pasal 5, Saudara, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. This is the context. Okay? Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Jadi pasal 7 ini tidak tiba-tiba datang. Jangan menghakimi. Tidak. Okay? Nanti sebentar salah artikan konteksnya. Terus kita tidak boleh. Nanti sebentar tidak ada mahasiswa yang mau masuk fakultas hukum. Tidak ada orang yang mau menjadi hakim. Okay? Nah, kita harus lihat kembali kepada konteksnya. Tuhan Yesus mengajar mulai dari pasal 5
Bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Nah, saudara, penting bagi setiap orang untuk melakukan hukum Taurat. Ya, ada beberapa saudara kita yang sangat kuat dalam hukum Taurat. Tetapi saudara, Tuhan Yesus menginginkan adalah waktu kita melakukan hukum Taurat, kita melakukannya dengan hati yang benar. Ya, kita melakukan, tidak salah kita mentaati hukum Taurat, benar. Tapi lakukanlah dengan hati yang benar. Karena apa? Jangan kita melakukan suatu kebenaran, kita mentaati hukum Taurat hanya untuk membenarkan diri kita sendiri atau hanya untuk meninggikan diri kita sendiri. Oh lihat, kasus bikin ini, kasus tidak, saya tidak mencuri, saya tidak mengingini apapun, saya tidak menyembah berhala. Bukan demikian. Kita melakukan kebenaran dengan hati yang benar pula. Bahwa Tuhan Yesus mengajar apa? Jika kita mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan teringat suatu pertengkaran atau suatu konflik dengan saudara kita, dengan orang lain, maka tinggalkan persembahan kita dan berdamai dengan saudara kita. Itu yang Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus juga mengajarkan apa? Tentang persinahan, tentang perceraian, tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tuhan Yesus juga mengajar tentang mengasihi musuh kita dan berdoa bagi musuh kita. Wow. Yang Tuhan Yesus ajar. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan apa? Kamu hakimi mereka. That's the context, ya. Kasihilah musuhmu. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Pasal 6 ayat 1. Yesus mengajar mereka, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu, jangan kamu melakukan kebenaranmu di hadapan orang supaya dilihat orang, supaya dilihat mereka, supaya dilihat oleh orang-orang. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ini sebelum kita masuk pada Matius 7 ayat 1. Tuhan Yesus telah memperingatkan orang banyak dan murid-muridnya. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka. No, don't do that. Nah, jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ayat 5, selanjutnya tentang berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kita akan lompat ke pasal 7. Jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, di sudut-sudut jalan raya supaya mereka dilihat orang. Don't do that. Dalam pengajarannya apa? Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memperingatkan orang banyak dan murid-muridnya agar tidak menjadi seperti orang munafik. Ya. Yang apa? Yang seperti apa? Yang hidup keagamanya ditujukan hanya untuk mendapatkan pengakuan diri dari orang lain. Kita bukan hidup seperti itu. Karena hidup orang munafik adalah hidup yang merasa kehidupannya itu lebih baik, lebih rohani dari orang lain. Padahal sesungguhnya orang munafik sedang menanggung penderitaan rohani yang teramat berat. Orang munafik sebenarnya sedang menjalani hidup yang membohongi dirinya sendiri. Ayat 1, Tuhan Yesus mengajar, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saudara, menghakimi adalah suatu kata kerja. Ada subjek yang melakukan sesuatu. Menghakimi adalah suatu tindakan untuk memutuskan atau menentukan benar atau tidaknya suatu perkara. Hakim menghakimi. Dia akan menentukan benar atau tidaknya suatu perkara. Apa perkara yang sedang heboh sekarang di Indonesia? Brigadir J. Ya, sedang berlangsung. Nah, tapi Tuhan bilang, jangan kamu menghakimi. Karena konteksnya, supaya kita tidak menjadi seperti orang munafik. Oke? Hakim adalah orang yang menghakimi suatu perkara. Dia yang menentukan benar atau tidaknya suatu perkara. Dia yang pegang palu. Dia yang menentukan ini benar
ini salah. The judge, hakim. Apa yang hakim lakukan? Dia menghakimi. Apa yang dia putuskan? Benar atau salah. Oke? Hakim menentukan apakah perkara ini benar atau perkara ini salah. Oke? Nah, di ayat 2, Tuhan Yesus melanjutkan, jangan kamu menghakimi ya, supaya kamu tidak dihakimi. Karena apa? Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Bahwa ukuran atau standar yang dipakai seseorang untuk menilai orang lain akan juga digunakan kepada orang tersebut. Ya. Dan kita pun sering, bukan hanya kadang-kadang, dan saya pun menilai orang lain karena ada standar. That's my fault. Tanpa terlebih dahulu saya introspeksi, apakah saya sudah melakukan, memenuhi standar tersebut. Di jalan kita tahu ini, oke? Yang biasa berkendara, yang hidupnya lebih banyak di jalan, tahu, dilarang berhenti sampai Rabu berikut, atau dilarang parkir. Tetapi mungkin kita bisa lihat ketika di jalan kita melihat polisi justru berhenti di situ. Sorry, saya tidak itu mendiskreditkan polisi atau aparat pemerintah yang berhenti di situ. Jalan saya hampir setiap hari itu di Jalan 17 Agustus. Saudara tahu di depan kantor gubernur, di sepanjang kantor gubernur itu, sepanjang kantor kejaksaan itu, kejaksaan tinggi ya, di situ, di atas. Itu larangannya itu dilarang parkir semuanya. Right? Nah, hanya sebagai contoh, bukan saya bukan saya bilang saudara untuk tunjuk aparat pemerintah, no. Tetapi di sepanjang jalan itu, karena ada rambu dilarang parkir, tapi banyak sekali auto parkir di situ, mobil parkir di situ. Kita bisa dengan mudahnya, polisi bisa parkir di situ, jaksa bisa parkir di situ, maka kita pun boleh parkir di situ. Dengan mudahnya kita bisa menilai. Ada ukuran yang kita pakai untuk mengukur aparat pemerintah. Next. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara, penting bagi kita untuk senantiasa memeriksa keadaan hidup kita. Self-checking. Okay. Self-checking. Okay. Setiap hari kerja, setiap hari Senin sampai Jumat, saya pasti akan melakukan self-checking. Self-checking kesehatan saya. Karena memang harus begitu. Di sistem di kantor saya, sebelum saya bisa masuk sistem, saya harus self-checking. Apakah benar saudara tidak mengalami demam, apakah saudara tidak kontak dengan orang sakit, seperti itu. Jika sudah benar, submit. That's self-checking. Untuk membuktikan bahwa saya dalam keadaan sehat waktu masuk kantor. Bahwa senantiasa, demikian pun dengan kita sebenarnya. Karena kita akan berhubungan dengan orang lain. Karena di kantor, saya akan berhubungan dengan orang lain. Saya akan berhubungan dengan rekan kerja saya akan berhubungan dengan bawahan saya akan berhubungan dengan atasan saya. I have to check, self-checking. I have to check myself. Harus memeriksa keadaan diri saya dan menyatakan bahwa benar saya sehat. Saya bisa masuk kantor dan berinteraksi dengan orang lain. Demikian pun dengan kita sebenarnya. Kita akan dalam ladang misi, dimanapun kita berada, we have to make sure that ourselves, bahwa hidup kita itu benar. Karena dengan hidup kita benar, maka hubungan kita pun dengan orang lain bisa menjadi benar. Okay? Setiap hari kita perlu untuk melihat diri kita dengan bercermin kepada siapa? Pada Kristus. Di mana? Bercermin kepada firman Allah. Sehingga kita dapat membangun hubungan yang benar dengan orang lain. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ingat, kita punya misi. Kita punya misi. Misinya apa? Mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita. But first, kita harus mengeluarkan balok dalam mata kita.
Karena apa, saudara? Kita perlu untuk memeriksa keadaan diri kita dengan selalu bercermin kepada firman Allah. Kenapa? Kita tidak akan bisa melihat kebutuhan orang lain akan Kristus sebelum kita menyadari bahwa kita butuh ditolong oleh Kristus terlebih dahulu. Kita tidak bisa melihat karena ada balok yang begitu besar dan butuh pertolongan Kristus untuk mengeluarkan balok itu dari mata kita supaya kita bisa melihat dengan jelas, bisa membangun orang lain supaya orang lain tahu bahwa mereka pun butuh Kristus. Kita tidak akan bisa melihat kebutuhan orang lain akan Kristus sebelum kita menyadari bahwa kita butuh ditolong oleh Kristus terlebih dahulu. Kita butuh ditolong oleh Kristus terlebih dahulu. Itulah yang akan membuat kita untuk tidak meninggikan diri kita sendiri. Itulah yang akan membuat kita untuk tidak mau untuk menerima pengakuan akan diri kita sendiri. Karena kita tahu, kita mengakui bahwa kita sebenarnya membutuhkan Kristus. Di ayat 5, dan Yesus memperingatkan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Misinya apa, saudara? First mission, adalah kita butuh ditolong. Misi selanjutnya apa? Kita dapat melihat dengan jelas untuk menolong saudara kita mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita. Bahwa Tuhan tidak ingin kita menjalani kehidupan seperti orang munafik. Tuhan tidak ingin melihat kita menjalani hidup seperti orang munafik. Hypocrite. Tuhan menginginkan agar kita memiliki apa? Ketulusan dan kemurnian. Tuhan ingin agar kita memiliki apa? Ketulusan dan kemurnian. Dan ketulusan dan kemurnian itu tidak akan pernah kita dapatkan dari mana pun di dunia ini. Kita hanya bisa mendapatkan ketulusan dan kemurnian itu ketika kita melihat pada kasih Kristus. Kasih Kristus yang begitu tulus, kasih Kristus yang begitu murni, yang mau menyelamatkan saya dan saudara yang berdosa. Yang mau mengangkat kita dari lumpur, yang mau mengangkat kita dari kotoran, yang mau mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Disitulah kita melihat ketulusan dan kemurnian. Lewat ketulusan dan kemurnian itu, ketika kita belajar dari Kristus, maka kita akan dapat menolong orang lain untuk mengenal Kristus. Bahwa ketulusan dan kemurnian kita akan menolong orang lain untuk mengenal kasih Kristus. Ketika kita tulus, ketika kita murni, tidak dibungkus oleh motivasi yang lain. Kita datang dengan motivasi yang tulus, dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang murni. Ketika kita pun menegur dengan kasih, maka itu akan dapat menolong orang lain untuk mengenal kasih Kristus. As a father, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, saya pun menegur anak-anak saya dengan kasih, supaya mereka bisa mengenal kasih Kristus yang sebenarnya. Saya menegur mereka bukan karena saya ingin diakui sebagai bapak mereka. Karena saya tahu bahwa kasih Kristus telah terlebih dahulu menyelamatkan saya. Dan saya pun ingin bahwa anak-anak saya mengenal kasih Kristus. Demikian pun dengan kita semua, saudara. Ketika kita mulai menghakimi orang lain tentang dosa mereka, ketika kita mulai menghakimi orang berdosa, maka kita sedang membuatnya menjauh dari Kristus. Ketika kita menghakimi orang berdosa, kita sedang memasukkan orang itu ke dalam penjara yang kita buat. Yang kita buat sebenarnya. Dan membiarkan orang itu mati di sana. Ketika kita mulai menghakimi orang itu, kita sedang buat penjara buat dia, dan kita biarkan dia masuk, kita kunci dia di sana, kuncinya kita buang, dan kita biarkan dia mati di sana. Dan
kita tutup kesempatan dia untuk bertemu dengan Kristus. But, saudara, tetapi ketika kita mulai mengasihi orang berdosa, dengar saudara, kita tidak mengasihi dosanya, tetapi kita mengasihi orangnya. Ketika kita mulai mengasihi orang berdosa dan tidak mengabaikannya, kita sedang membawanya mendekat kepada kasih Kristus. Amen. Mahatma Gandhi, you know this person, the great leader of India. Pemimpin besar, pemimpin yang sangat dihormati di India. Dia mengenal kekristenan, tetapi dia tidak menjadi pengikut Kristus. Dia bilang begini, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Karena dia melihat bahwa orang Kristen tidak benar-benar hidup menurut ajaran Kristus. Ya. Dia meninggalkan Kristen. Dia tidak jadi pengikut Kristus. Dan semua India kita tahu bersama, sebagian besar penduduk India beragama Hindu. Dan kita butuh, dan kita perlu, ini menjadi sebuah keharusan buat kita, kebutuhan buat kita untuk menghidupi ajaran Kristus. Sehingga orang lain bisa melihat bahwa benar Kristus hidup di dalam kita. Dan kita perlu mengasihi orang lain, bukan menghakimi mereka. Bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, bagaimana caranya? Kita tidak tahu sebenarnya bagaimana cara mengasihi. We don't know how to love. Kita tidak tahu sebenarnya cara mengasihi. Kita hanya bisa melihat kepada Kristus. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Di mana kita bisa temukan? Di dalam firman Tuhan. Bahwa melalui firman Tuhan, kita bisa belajar apa sebenarnya kasih yang sesungguhnya. Melalui firman Tuhan, kita bisa mulai datang kepada orang lain dan membangun hubungan dengan mereka dengan kasih, bukan dengan spirit menghakimi. Di mana kita bisa mengaplikasikannya? Di dalam life group. Di dalam komunitas, di mana kita bertumbuh bersama. Kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling menegur dengan penuh kasih. Bisa membangun satu sama lain. Bukan dengan menghakimi saudara kita. Inilah nilai yang sedang dibangun di dalam gereja ini. Ketika kita melihat ada saudara kita yang sedang kesulitan oleh karena dosanya, kita bukan menyebar gosip. Tapi kita akan memanggil dengan penuh kasih dan kita akan bicara, kita akan deal. Kita berdoa buat saudara kita. Bukan kita sebar gosip, bukan kita sebar dosa mereka. No. Bukan itu yang sedang kita bangun. Amin. Inilah yang sedang kita bangun dalam gereja ini. Dan sekarang adalah waktunya buat kita mulai melihat orang lain dan menolong orang lain bukan dengan menghakimi mereka, tapi datang dengan belas kasihan. Sama seperti Kristus datang pada kita dengan belas kasihan. Tuhan tidak kaget ketika kita berdosa. Wow, berdosa kamu. Tidak. Tapi dia datang dengan belas kasihan dan dia menyelamatkan kita. Sama seperti perempuan berdosa ini. Ketika semua orang berusaha untuk menghukum dia, melempari dia dengan batu. Apa yang Yesus lakukan? Dia menulis di atas pasir dan dia berkata, siapapun yang tidak pernah melakukan dosa silakan lempar. Menjadi yang pertama untuk melempari wanita ini. Nah, selanjutnya Yesus mengajarkan tentang belas kasihan setelah pasal 7 ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, kan aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Siapa yang paling banyak di dunia ini? Paling banyak orang benar atau orang berdosa? Orang berdosa, saudara.
yang memanggil orang benar. Begitu banyak perumpamaan yang diajarkan tentang Tuhan, tentang bagaimana Tuhan peduli dengan belas kasihan, bagaimana Tuhan peduli dengan orang berdosa. Domba yang hilang, anak yang hilang. Oke? Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. The only difference between the saint and the sinner is that every saint has a past and every sinner has a future. We cannot condemn people by their past, but we can decide their future from now. Kita tidak bisa menghakimi orang lain dari masa lalu mereka, dari apa yang telah mereka lakukan. Tetapi kita bisa menentukan, bisa menolong mereka untuk memperoleh masa depan mereka. Amen. Ayat 6, Tuhan Yesus berkata, jangan kamu memberikan bara yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. But saudara, pada akhirnya, penting bagi kita untuk memiliki hikmat, sehingga kita dapat memutuskan untuk deal dengan dosa orang lain tanpa membuatnya terluka. Okay? This is what I mean. Ini yang maksud saya, bahwa apa maksud ayat ini? Okay. Jangan membuang mutiara kepada babi. Jangan membuang barang yang kudus kepada anjing. Saudara, kita perlu hikmat. Ketika mungkin kita deal dengan orang yang berdosa. Okay? Bukan kita menghakimi, tapi kita datang dengan belas kasihan. Kita menyampaikan firman. Dan orang berdosa masih belum bisa menerima. That's okay. Are you gonna stop? Are we gonna stop? Apakah kita akan berhenti untuk menyampaikan kebenaran kepada orang berdosa? Tidak. Kita minta Tuhan untuk memberikan hikmat pada kita, untuk melakukannya pada waktu yang tepat. Penting bagi kita untuk meminta Tuhan memberikan kita hikmat, sehingga kita dapat memutuskan waktu yang tepat, orang yang tepat, untuk kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for your amazing love for us. Kami tidak akan ada di sini jika bukan oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, yang begitu mulia bagi kami. Kau yang membawa kami dari lumpur, memberikan kami mahkota. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Engkau telah menolong kami, membawa kami untuk memiliki kehidupan yang baru di dalam Engkau. Tuhan, kami pun meminta kepada Engkau, bawa kami, pertemukan kami dengan orang-orang berdosa. Bahwa kami tidak dipanggil untuk hanya bersekutu dengan orang-orang benar, tapi kami pun dipanggil untuk membangun hubungan dengan orang berdosa dan tidak membiarkan mereka hidup di dalam penjara sampai selama-lamanya. Buka mata kami untuk melihat keluarga kami, saudara kami, teman kami, partner bisnis kami yang membutuhkan Engkau, dan biarkan hati kami dipenuhi dengan belas kasihan-Mu Tuhan. At the right moment, pada saat yang tepat, pada waktu-Mu Tuhan, kebenaran itu akan disampaikan kepada keluarga kami, pada saudara kami, pada rekan bisnis kami yang belum mengenal Engkau. Biarkan mereka mengalami kasih Engkau Tuhan lewat kehidupan kami. Thank you Lord. Tetapi penuhilah kami Tuhan dengan kasih-Mu, sehingga kami bisa menyalurkan kasih-Mu Tuhan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. You are so good. Engkau begitu baik. Bukan hanya baik bagi kami, tapi Engkau juga baik bagi orang lain. Kami menerima matahari yang sama dengan orang yang berdosa.
kami pun mau bahwa kasih yang sama itu dinikmati oleh orang yang berdosa. Thank you Lord, thank you. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Unchanging,
say. Yes, Lord. Say your love. Your love. Constant through the seasons. Come on. Come on, say your love. Your love. Your love. Come on. Say your love. Fill this place tonight with your love. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Waktu kami pergi, beritakan Injil-Mu. Benar Tuhan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami mengerti untuk apa kami hidup. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sekalipun kami berjalan di lembah kegelapan, kami merasa aman Tuhan. Sebab Engkau beserta dengan kami. Gada dan tongkat-Mu Tuhan membuat kami menjadi orang yang berani di dalam menghadapi setiap keadaan yang datang dalam hidup kami ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang menjaga, melindungi, dan Engkau memberkati atas hidup kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan. Kami mengerti apa yang harus kami lakukan atas hidup ini. Kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau memberi kami kekuatan, kemampuan untuk kami dapat membawa kabar baik kepada orang-orang yang kami jumpai Tuhan. Engkau memberikan kami hikmat, pengertian bagaimana untuk kami dapat membawa terang Engkau yang Engkau percayakan atas hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami akan pulang. Kami percaya Tuhan, penyertaan Engkau, berkat Engkau menyertai kami sepanjang minggu ini. Lindungi kami, jaga kami, berkati kami Tuhan di dalam